Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town. Berita seputar Kepulauan Buton. Pemberangkatan pagi yang jam 6 dan 9 itu start dari Masjid Raya. Saya sebelum Masjid Raya, kemudian berangkat menuju bandara bersama-sama. Jadi kalau saya melihat penanya di halojpn.com ini, mungkin per bulan rata-rata ada 5 penanya Bu masyarakat dari Kota Bau-Bau yang menanyakan terkait masalah hukum. Selamat pagi dari kawasan Bukit Wolio Indah. Kami akan sampaikan informasi di antaranya. Pemberangkatan jemaah calon haji Kota Bau-Bau dibagi dalam 3 kali penerbangan. Ketiganya bertolak dari Bandara Betombari Bau-Bau pada 11 Juni 2023. Kejaksaan Bau-Bau imbau warga manfaatkan layanan konsultasi gratis Halo JPN untuk tanya jawab soal hukum. Dalam sebulan, Kejaksaan menerima 5 konsultasi hukum warga melalui website tersebut. Saya Rizka Arlina dan inilah Warta Cape Town pagi selengkapnya hari ini, Jumat 26 Mei 2023. Kita ke berita yang pertama. Pemberangkatan jemaah calon haji Kota Bau-Bau dibagi dalam 3 kali penerbangan. Ketiganya bertolak dari Bandara Betombari Bau-Bau pada 11 Juni 2023. Heru Mulku menurunkan laporannya. Pemberangkatan pagi yang jam 6 dan 9 itu start dari Masjid Raya. Saya sebelum Masjid Raya, kemudian berangkat menuju bandara bersama. Pemerintah Kota Bau-Bau terus memantapkan persiapan pemberangkatan para tamu-tamu Allah jemaah calon haji JCH Kota Bau-Bau tahun 2023. Terbaru bersama Kementerian Agama dan seluruh stakeholder digelar pertemuan untuk membahas secara teknis dan memastikan agenda pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kota Bau-Bau akan jauh lebih lancar dari tahun-tahun sebelumnya. Asisten 1 Setda Kota Bau-Bau Laude Aswad yang didaulat memimpin rapat mengatakan jumlah jemaah calon haji tahun ini berjumlah 171 orang. Saat ini sebagian dari JCH Kota Bau-Bau itu tengah melengkapi berkas administrasi kesiapan pemberangkatan menuju embarkasi Makassar. Jadi kita sudah rapat untuk membicarakan tentang persiapan pemberangkatan. Tentu seperti biasanya namanya membicarakan persiapan pemberangkatan, tentu sedikit mengevaluasi pemberangkatan yang lalu untuk mengetahui di mana saja kendala-kendala atau problem yang lalu, sehingga pada pemberangkatan tahun ini tidak terjadi lagi, tidak terulang kendala-kendala yang lalu. Laude Aswad mengatakan JCH Kota Bau-Bau dijadwalkan bertolak menuju embarkasi Makassar pada 11 Juni 2023 via pesawat di Bandara Betombari Bau-Bau. Pemberangkatan 171 calon jemaah haji itu dibagi dalam 3 kali pemberangkatan, yakni pada jam 6 pagi, jam 9 pagi, dan jam 3 sore. Seperti di tahun-tahun sebelumnya, sebelum ke bandara, jemaah calon haji lebih dulu melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Agung Bau-Bau, kemudian dengan armada bus Dishub diantar menuju bandara. Insya Allah untuk keberangkatan sudah hampir seluruhnya sudah kita siap. Pemberangkatan pagi yang jam 6 dan 9 itu start dari Masjid Raya. Saya sebelum Masjid Raya, kemudian berangkat menuju bandara bersama-sama, termasuk yang penerbangan jam 9. Tapi khusus penerbangan jam 3 itu akan start dari Masjid Raya juga setelah sholat zuhur. Jadi titik kumpulnya Masjid Raya. Laude Aswad mengatakan seluruh biaya transportasi dari dan ke embarkasi ditanggung sepenuhnya oleh Pemkot Bau-Bau. Hanya saja dari debarkasi Makassar menuju Bau-Bau, para jemaah bersepakat untuk memilih transportasi via kapal laut. Direncanakan seluruh jemaah haji tersebut bertolak dari embarkasi Makassar menuju Arab Saudi pada Senin malam 12 Juni 2023. Reporter RRI Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan. Kejaksaan Bau-Bau imbau warga manfaatkan layanan konsultasi gratis Halo JPN untuk tanya jawab soal hukum. Dalam sebulan, Kejaksaan menerima 5 konsultasi hukum warga melalui website tersebut. Wadah Nurliani melaporkan.
Tepat setahun yang lalu, 25 Mei 2022, Kejaksaan Republik Indonesia telah melaunching layanan konsultasi hukum lewat Halo Jaksa Pengacara Negara atau Halo JPN yang diperuntukkan bagi warga untuk berkonsultasi mengenai permasalahan hukum. Layanan tersebut langsung ditangani Jaksa Pengacara Negara di seluruh Indonesia secara profesional dan tidak dipungut biaya alias gratis. Sepanjang program tersebut berjalan di Kejaksaan Negeri Bau-Bau cukup mendapat perhatian publik. Meskipun angka konsultasi warga tergolong kecil, namun layanan tersebut sudah dirasakan masyarakat. Kepala Seksi Datun Kejaksaan Negeri Bau-Bau, Nova Aulia Pagar Alam menyebutkan, dalam sebulan pihaknya menerima rata-rata 5 hingga 6 konsultasi warga pada website Halo JPN. Perkara aduan warga bervariasi mulai dari sengketa ahli waris, pembatalan pernikahan hingga perceraian. Jadi kalau saya melihat penanya di halojpn.com ini, mungkin per bulan rata-rata ada 5 penanya Bu masyarakat dari Kota Bau-Bau yang menanyakan terkait masalah hukum. Itu bervariatif. Ada masalah waris, ada masalah pernikahan, bahkan ada masalah pembatalan pernikahan. Karena bidang kejaksaan juga, khususnya di dalam bidang datun juga memiliki kewenangan untuk membatalkan pernikahan. Itu mungkin sekitar per bulan rata-rata 5 sampai 6 penanya lah. Seperti itu. Saya kira itu sudah cukup bagus. Di skala wilayah Sulawesi Tenggara, Bau-Bau di posisi ketiga di antara wilayah lainnya untuk keaktifan masyarakat memanfaatkan layanan Halo JPN. Untuk itu diharapkan layanan tanya jawab gratis tersebut bisa dimanfaatkan seluruh warga Kota Bau-Bau. Selain lewat website, Kejaksaan Bau-Bau juga menerima layanan konsultasi langsung di kantor Kejaksaan. Alam mengimbau warga tidak sungkan untuk mengadukan berbagai perkara hukum termasuk mengetahui adanya penyimpangan seperti dugaan tindak pidana korupsi. Adapun masalah hukum yang bisa dikonsultasikan melalui website Halo JPN antara lain pertanahan, hukum waris, pernikahan dan perceraian, pendirian dan pembubaran persero terbatas, serta utang piutang. Wade Nurliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. SMK Negeri 5 Bau-Bau menyiapkan lahan untuk penanaman cabai, tomat, dan juga bawang merah sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan. Afriansyah melaporkan. SMK 5 Bau-Bau mendukung program pemerintah tentang gerakan ketahanan pangan. Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 5 Bau-Bau di Kelurahan Gonda Baru, Kecamatan Sorawolio, menyiapkan lahannya seluas 12 are untuk penanaman cabai, tomat, dan bawang merah. Kepala SMK Negeri 5 Bau-Bau, Laude Muhammad Fahirin Safei mengatakan, penanaman 3 komoditas tersebut sebagai wujud nyata sekolah yang dipimpinnya dalam mendukung program pemerintah tentang ketahanan pangan. SMK 5 Bau-Bau mendukung program pemerintah tentang gerakan ketahanan pangan. Nah, jadi kami di sini menanam 3 jenis tanaman, cabai, tomat, dan bawang merah. Jadi kami sudah siapkan sekitar 12 are untuk penanaman itu. Jadi bibit yang kami siapkan sekarang 2.500 anakan. Itu mendukung ketahanan pangan di 3 jenis tanaman itu. Di samping mendukung ketahanan pangan, kata Fahirin, penanaman tersebut menjadi sebuah proses pembelajaran bagi siswanya yang konsen di jurusan pengelolaan hasil pertanian dan budidaya pertanian. Di samping kita mendukung program pemerintah tentang ketahanan pangan ini, di sini ada proses pembelajaran. Jadi anak-anak bisa memahami bagaimana cara menanam yang baik, bagaimana cara bertani yang baik, sehingga suatu saat mereka tamat di sini, mereka bisa menjadi petani yang modern, petani yang disentuh dengan teknologi. Fahirin menambahkan melalui gerakan mendukung ketahanan pangan itu, siswa diajar mulai dari cara pembibitan, penanaman, hingga pemeliharaan dengan harapan alumni SMK Negeri 5 Bau-Bau bisa menjadi petani handal yang siap membantu pemerintah dalam program ketahanan pangan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Forum Pencegahan Resiko Bencana FPRB Kota Bau-Bau resmi terbentuk melalui Kongres Perdana yang digelar di Kota Bau-Bau Kamis 25 Mei 2023. Anggota Kongres pun bersepakat mengaklamasi Laude Muhammad Abidin sebagai Ketua Umum Masa Bakti 2023-2026. Forum PRB Kota Bau-Bau adalah wadah bersama dari berbagai elemen pemangku kepentingan pemerintah, kelompok masyarakat sipil, TNI, Polri, perguruan tinggi, media massa, sektor swasta, dan pemerhati bencana. Forum PRB Kota Bau-Bau diharapkan memberikan kontribusi dalam mengurangi resiko bencana melalui advokasi, pengawasan, fasilitasi, dan konsultasi menuju komunitas yang tanggap, tangguh, dan tahan terhadap bencana.
Demikian informasi yang kami sampaikan dalam Warta Kepton pagi. Kami kembali sampaikan pokok-pokok berita. Pemberangkatan jemaah calon haji Kota Bau-Bau dibagi dalam 3 kali penerbangan. Ketiganya bertolak dari Bandara Betombari Bau-Bau pada 11 Juni 2023. Kejaksaan Bau-Bau imbau warga manfaatkan layanan konsultasi gratis Halo JPN yang untuk tanya jawab soal hukum. Dalam sebulan, Kejaksaan menerima 5 konsultasi hukum warga melalui website tersebut. Demikian Warta Kepton pagi ini, kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi lainnya dalam Warta Kepton pagi ini. Dapatkan juga informasi lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rizka Arlina. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.